Kita sendiri, ya saya ya terutama dan Mbak Nas dulu punya permasalahan gitu tentang PKI dan yang terjadi pada diri kita sendiri gitu. Jadi awalnya adalah dari semangat ingin merubah suatu keadaan atau suatu pola, yaitu di pola ketika dulu kita berangkat ke luar negeri kan tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai bagaimana menjadi buruh migran yang aman seperti itu. Terus kemudian kita melihat kenyataannya banyak terjadi permasalahan dan pelanggaran-pelanggaran hak kita seperti itu. Jadi buruh migran ini lebih ditempatkan pada posisi yang mereka minim informasi, terus kemudian sangat rentan terjadi permasalahan terhadap diri mereka sendiri. Kemudian mereka juga tidak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang cukup ketika menghadapi permasalahan itu harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Terus kemudian dari posisi tersebut, terus selain permasalahan yang menimpa kita sendiri juga akhirnya banyak aduan juga yang ada pada masyarakat ke kita. Jadi itu kenapa kita membuat satu organisasi. Jadi kita ingin ada satu perubahan. Jadi kita membuat organisasi itu karena dulu memang sempat kita kelimpungan juga ya, ketika ada beberapa orang yang mengadu permasalahan pada kita. Ternyata setelah kita mencari di daerah Banyumas sendiri itu belum ada lembaga bantuan hukum yang memang mereka non profit gitu. Jadi untuk menjadi wadah jadi teman-teman mantan buruh migran terutama yang sudah pernah ke luar negeri, dan harapannya memang setelah misalkan kita memutuskan untuk menjadi TKI ya, harus ada rencana yang terarah berapa tahun di sana, kemudian nanti uangnya dihasilkan untuk apa saja. Kalau bisa jangan kembali lagi jadi imigran. Kalaupun kembali ke sana mungkin menjadi pelancong lah gitu. Amin. Udah beda status. Itu ya, jadi beda status, nanti ada peningkatan seperti itu. Kemudian ketika mereka kembali ke sini sudah disiapkan mau apa. Misalkan dulu rencana keluar negeri itu mau misalkan sekolah lagi lah, atau mau untuk membiayai pendidikan anak, kemudian untuk modal usaha, ya wujudkanlah impian-impian itu. Seperti itu. Tenaga pendidik awalnya memang dari kita sendiri ya, kita karena kepengen, artinya kita punya semangat untuk berbagi gitu ya, untuk berbagi apapun yang kapasitas kita itu ya, menjadi kemampuan kita kepengen berbagi dengan teman-teman yang lain. Awalnya kita sendiri, terus kemudian ada, setelah kita sudah berdiri, ada beberapa teman-teman dari USU juga yang sini mereka bersedia untuk menjadi relawan. Akhirnya dibantu sama teman-teman dari USU.
'Cause it takes two to whisper quietly. The silence isn't so bad till I look at my hands and feel sad. 'Cause the space. Artinya beberapa kegiatan yang kita lakukan. Jadi misalkan untuk menjadi pernikahan yang aman gitu kan, kita juga perlu memberikan informasi kepada teman-teman calon penikah. Itu didampingin nggak? Kenapa? Misalnya didampingin nggak ke dinas apa gitu? Oh, kalau dampingan dari dinas sebenarnya justru mereka tidak datang, justru kita yang sering datang. Maksudnya mbaknya yang dampingin ke sana gitu. Oh, ke sana. Oh ya, kalau misalkan mereka butuh kita untuk dampingin, kita dampingin. Tapi itu prosesnya, kalau apalagi misalkan penanganan kasus gitu ya, pendampingan kasus. Jadi kalau kasus itu kita tidak, misalkan si orang yang bermasalah ini cuma menyerahkan permasalahannya ke kita, kita yang nangani itu enggak. Jadi kita polanya partisipatif. Jadi mereka diikutkan ketika misalkan harus laporan ke dinas, terus nanti ada mediasi dan sebagainya, itu dari awal kita ikutkan. Jadi mereka bisa belajar dari situ. Jadi belajar dari melakukan, untuk berpartisipasi. Perkembangannya dulu dari awal ya, ketika kita pertama kali misalkan ke dinas gitu ya, mungkin tanggapannya kurang begitu, inilah ya, kurang begitu responsif gitu. Terus ini siapa gitu loh, mungkin anggapannya kita LSM, terus dan ya belum dikenal juga. LSM kan mungkin kalau pemerintah mungkin agak-agak anti dengan LSM mungkin ya. Gitu ya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sebelum datang mungkin kasus gitu ya, cuma kasus atau apa itu seperti kurang ditanggapi gitu. Terus tapi semakin lama semakin kesini, kemudian kita sering berinteraksi, sering berhubungan, komunikasi kayak gitu. Jadi lama-lama hubungannya cukup dekat, cukup baik kayak gitu. Walaupun ya kalau dengan pemerintah ya walaupun dekat, kadang kita kan juga perlu menjadi kontrol sosial gitu ya. Ya kalau yang saya lihat sih sekarang lebih ini ya, karena banyak. Kemudian ketika ada pelatihan keterampilan mereka kita ikutkan, akhirnya kan lebih meningkat keterampilannya, terus pengetahuannya lebih meningkat, terus mereka lebih percaya diri gitu yang dulu mungkin misalnya orang desa mau masuk ke balai desa aja mereka ewu gitu ya. Sekarang ya mungkin lebih meningkat gitu kepercayaan diri mereka punya keterampilan dimanfaatkan untuk menambah income keluarga. Jadi misalnya menjahit itu ada beberapa teman yang sudah setiap hari rutin untuk mengerjakan itu, menjahit keset. Nah, ini kan ada income masuk, bisa membantu penghasilan dia, ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak melulu digantung pada pekerjaan di luar negeri atau pada suami. Karena kalau misalkan mereka tidak ada penghasilan di rumah, nganggur kan, akhirnya pemikirannya keluar negeri lagi gitu. Iya. Jadi kadang di bidang ini juga ada pendampingan. Selain pendampingan ada
pemberdayaan ekonomi, terus ada sosialisasi juga. Seperti itu. Tujuan dari kegiatan-kegiatan yang seperti yang disebutkan tadi itu apa sih? Ya mungkin kalau dari pemberdayaan ekonomi kita ingin meningkatkan lah ya sedikitnya taraf kehidupan ekonomi teman-teman kayak gitu. Jadi kita berharap dengan mereka mempunyai kegiatan yang bisa menghasilkan uang lah ya, itu sedikitnya bisa mengurangi keinginan mereka untuk pergi ke luar negeri. Harapannya seperti itu. Kalau advokasi itu misalnya ada permasalahan mungkin TKI atau PMI itu ada permasalahan mungkin selama di PT ataupun di luar negerinya sendiri. Oh yang itu ya bentuknya ya Kenapa? lain Advokasi. ya. Kalau pemberdayaan ekonomi kita beberapa kali itu mengadakan pelatihan. Di antara itu ada pelatihan membuat riset dan juga ini pelatihan tangan yang tempat isu ini. Jadi contoh-contoh ya. Jadi ada beberapa macam ini contoh kerajinan dari teman-teman ya, dan juga resep. Kalau resep ya alhamdulillah ini Itu udah sampai mana? untuk sebenarnya sih Pemasarannya. masih lokal atau ya sebenarnya sih kita ada kesempatan untuk ekspor ke luar negeri waktu itu ditawarin ke Australia. Cuman motifnya kan rada sulit gitu loh. Jadi kita masih kurang tenaga kerja soalnya kita paling nggak 1 minggu 2 minggu. Kalau saya Kensi, saya anggota Seruni, alamat saya Karanggintung, Kecamatan Sumbang. Nama saya Ibu Supini, anggota Seruni, Desa Saka, dari Jakarta. Kita, alhamdulillah saya di sana nggak punya masalah ya, karena saya juga pengen teman-teman kita yang sudah pernah berangkat keluar, biar nggak keluar negeri lagi, kita sama-sama di sini untuk bikin usaha atau bikin pelatihan ada usaha seterusnya. Kurang lebih 2 tahun. Sama saya orang negeri. Banyak sih ya pelatihan bikin keset, kayak pesan, terus handicraft, terus ada pelatihan paralegal juga, dan komputer ada banyak kan? On the heels of war and wonder, there's a stormy world up there. You can't whisper above the thunder, but you can fly. Kita jadi punya banyak pengalaman, banyak teman, kita juga punya keahlian ya, karena ada pelatihan handicraft, bikin keset kantor kayak gitu. Kita juga punya usaha. Ya, terus ada pelatihan yang lain seperti itu, kemarin ada pelatihan perikanan. Kita mendapatkan After all, those wings will take you up so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. ya dapatnya kita ingin sebenarnya lebih maju lagi, lebih banyak dikenal orang gitu, biar kita juga lebih maju, lebih baik, anggotannya lebih banyak juga kita inginnya seperti itu.